kali ini kita tidak daring kayak seperti minggu kemarin. Alhamdulillah kita bisa tetap muka pada pertemuan kali ini ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong kepada Faris. Baik Bu, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Faris. Oke Bu. Baiklah Nanda, Ibu akan mengabsen satu persatu. Adila Putri, Ibu. Bila Wulandari, kelihatan semuanya hadir ya. Ya Bu. Baik, pada pertemuan kita kali ini, topik kita kali ini yaitu mengenai prokrastinasi. Ada yang tahu apa itu prokrastinasi? Tidak Bu. Belum Bu. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan? Saya Bu. Baik, kepada Dira. Apa itu prokrastinasi? Prokrastinasi adalah perilaku yang ditandai dengan kebiasaan menunda pekerjaan sampai mendekati atau bahkan melewati batas waktu terakhir. Baik, terima kasih ya Dira. Prokrastinasi itu merupakan perilaku yang ditandai akan kebiasaan menunda pekerjaan atau tugas. Di sini apakah Anda banyak yang menunda-nunda pekerjaannya? Banyak. Siapa saja? Kata-kata semuanya ya? Iya Bu. Baik. Apa penyebab dari prokrastinasi? Yang pertama, suasana hati yang buruk. Ada yang tahu contohnya? Tapi lagi sedih Bu. Tunjuk tangan Anda, Kak. Kepada Niken, capek Bu dan sedang banyak masalah mungkin Bu, jadi tidak bisa melakukan tugas. Baik, seperti capek ya. Baik Anda, Ibu akan mencontohkan apa itu suasana hati yang buruk dapat menyebabkan kita dalam menunda-nunda pekerjaan. Itu misalnya contohnya Uti misalnya lagi bertengkar sama temannya, lalu Uti tidak mau untuk mengerjakan tugas, padahal besok pagi tugasnya harus dikumpulin. Jadi Uti menunda-nunda tugas dengan logika Uti malas ngerjain tugas, jadi besok pagi pas Uti ngumpulin tugasnya belum selesai ya Bu. Baik, selanjutnya ada yang kedua, merasa kewalahan dengan tugas. Ada yang tahu contohnya? Elsie? Terlalu banyak tugas menumpuk sehingga nggak tahu mana yang dikerjakan. Bagus sekali Elsie. Seperti yang Elsie contohkan tadi, karena tugas menumpuk menjadi kewalahan sehingga dapat menunda-nunda tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, ada merasa lebih tertantang jika bekerja di tengah waktu. Ada yang tahu? Ada yang tahu Anda? Gimana Bu? Mengerjakannya di deadline Bu. Silahkan bilang. Merasa lebih tertantang jika bekerja di dekat dengan waktu, karena terkadang mengerjakan sesuatu kalau jamnya udah mepet tuh ada aja ide yang muncul Bu. Nah, betul sekali Wila. Beri aplaus kepada Wila. Jadi merasa lebih tertantang jika bekerja di tengah waktu itu. Contohnya seperti yang Wila jelaskan tadi. Misalnya besok pagi Wila akan mengumpulkan tugas, tapi Wila merasa muncul ide-ide baru di tengah-tengah. Misalnya Wila mengerjakannya tengah malam, jadi muncul ide baru sehingga di tengah-tengah waktu hampir mau mengumpulkan tugas besok, jadi Wila langsung kayak mengerjakannya besok aja lah pas waktu hampir mau dikumpulin gitu. Di sini paham Anda? Paham Bu. Baik, selanjutnya ada dampak dari prokrastinasi. Yang pertama, hasil pekerjaan yang kurang maksimal. Apakah Anda merasakan jika menunda-nunda pekerjaan lalu hasilnya tidak maksimal? Ya, Ya, Bu. Ya, Bu. Siapa saja di sini? Hampir rata-rata semuanya ya. Ya, Bu. Baik, yang kedua ada kecemasan
ketiga, dinilai tidak bertanggung jawab dan sulit dipercaya. Seseorang yang menunda-nunda pekerjaan dapat dinilai oleh orang lain seperti kayak Faris ini menunda pekerjaan besok, yang jadi kayak berarti tidak bertanggung jawab akan tugasnya. Di sini paham Anda? Paham, Bu. Baiklah, jenis prokrastinasi ada dua, yaitu aktif dan pasif. Ada yang bisa bantu Ibu membacakan? Saya, Bu. Baik, Putih, silakan. Jenis-jenisnya itu boleh berdiri, Bu. Boleh, silakan. Prokrastinasi bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu prokrastinasi aktif atau menunda pekerjaan karena merasa lebih tertantang. Prokrastinasi pasif atau menunda pekerjaan karena kesulitan menyelesaikan tugas. Ya, Bu. Baik, di sini prokrastinasi aktif yaitu menunda pekerjaan karena merasa lebih tertantang, seperti yang dicontohkan oleh Wila tadi. Jadi ide-ide Wila muncul pas di akhir-akhir mau mengumpulkan tugas. Yang kedua ada prokrastinasi pasif, di mana pekerjaan karena kesulitan mengerjakan tugas. Misalnya Ananda kesulitan dalam mengerjakan tugas sehingga Ananda menunda-nunda mengerjakan tugas untuk dikumpulkan besok harinya. Baiklah, bagaimana cara mengatasi prokrastinasi? Yaitu yang pertama, belajar mengatur waktu dengan baik. Di sini semuanya sudah bisa mengatur waktu dengan baik? Belum. Baik. Dengan cara mengatur waktu dengan baik yaitu Anda bisa menggunakan kalender digital atau kayak membuat jadwal-jadwal harian supaya Anda bisa mengatur waktunya dengan baik. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi alasan penundaan. Apa alasan Anda dalam menunda-nunda pekerjaan? Yang ketiga, memotivasi diri sendiri untuk segera menyelesaikan tugas. Seperti sebelum Anda mengerjakan tugas, Anda bisa memberikan apresiasi kepada diri Anda, seperti sebelum mengerjakan tugas beli makanan dulu supaya moodnya naik, gitu. Yang keempat, ada buat jadwal harian yang terstruktur, seperti yang Ibu jelaskan yang tadi, membuat kalender-kalender atau jadwal harian. Sampai di sini Anda paham? Paham. Baiklah Anda, Ibu akan membagi Anda kelompok dan Anda akan menganalisis kasus mengenai prokrastinasi. Di sebelah sini ada kelompok 1 dan di sebelah sini kelompok 2. Baik, Bu. Ibu akan memberi waktu 2 menit. Silahkan dikerjakan ya Anda. Ya, Bu.
yang tak kunjung selesai. Rani adalah mahasiswi tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi. Ia memiliki semua data dan bahan, bahkan sudah sering konsultasi dengan dosen pembimbing. Namun, setiap kali hendak menulis, ia merasa tidak mood dan memilih menonton drama Korea atau berselancar di media sosial. Ia selalu berkata dalam hati, nanti malam saja aku kerjakan. Sekarang istirahat dulu, malam pun berlalu dan ia kembali menunda keesokan harinya. Yang dapat kelompok 1 simpulkan bahwasanya prokrastinasi yang terjadi pada kasus pertama ini yaitu prokrastinasi aktif, yang mana menunda pekerjaan pernah merasa lebih tersasar. Dia selalu mengulur-ngulur waktu seperti kalimat nanti malam saja aku kerjakan, yang berdampak skripsinya tidak kunjung selesai dan mengakibatkan mungkin bisa telat untuk tamat wisudanya. Hanya itu penjelasan dari kelompok 1. Terima kasih. Beri aplaus kepada kelompok 1. Silakan kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 2 kan menyimpulkan hasil dari yang analisisnya itu Aldi merupakan siswa pintar yang menunggu deadline. Aldi adalah siswa SMA yang dikenal cerdas dan sering mendapat nilai bagus. Namun ia mempunyai kebiasaan buruk mengerjakan tugas menjelang deadline. Tugas makalah sejarah yang diberikan 2 minggu lalu baru ia sentuh malam sebelum dikumpulkan. Ia merasa lebih termotivasi ketika dikejar waktu dan hasilnya tetap memuaskan. Tetapi ia sering merasa stres, kelelahan, dan tidak cukup untuk waktu tidur. Dari sini kami bisa menyimpulkan kalau itu merupakan prokrastinasi aktif, karena di sini Aldi termotivasi untuk membuat tugas di deadline waktu. Tetapi di seiring berjalannya waktu, Aldi juga merasa stres, kelelahan, dan tidak dapat tidur cukup. Nah, itu yang saya simpulkan. Terima kasih kepada kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Baiklah Ananda, bagaimana perasaannya setelah mengetahui apa itu mengenai prokrastinasi? Apakah sudah dapat dipahami? Sudah. Apa yang dapat Ananda simpulkan dari mengenai materi kita kali ini? Silakan. Kepada Dinda. Yang saya dapatkan dari materi hari ini yaitu tidak menunda tugas, tetapi kayak saya tuh bikin tugas tuh pas deadline-nya, Bu. Jadi termotivasi bikin tugasnya pas itu. Dari pembelajaran ibu saya tidak bikin tugas pas deadline-nya. Baik, jadi kedepannya Dinda tidak usah menunda-nunda tugas lagi ya, karena nanti dapat merugikan Dinda sendiri dalam mengumpulkan tugasnya. Ya, Bu. Selanjutnya Ananda, mungkin itu saja materi kita kali ini. Dapat Ibu simpulkan, prokrastinasi yaitu perilaku yang ditandai dengan kebiasaan menunda pekerjaan sampai mendekati atau bahkan melewati batas waktu terakhir. Jenisnya ada 2, yaitu pasif dan aktif. Seperti yang setelah dicontohkan dari Ananda sekalian dan Ibu tadi, maka mungkin berakhirlah pertemuan kita pada kali ini. Baiklah Ananda, sebelum itu Ibu akan memberikan Ananda contoh Kak. Sebelum itu Ibu akan memberikan Ananda tugas, yaitu Ananda bisa cari contoh kasus mengenai prokrastinasi satu orang di antara Ananda sekalian. Gimana buatnya, Bu? Buatnya di kertas saja. Pukul 2. Kumpulnya minggu depan Faris. Baiklah Ananda, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu.
Jadi sebelum mengakhiri pelajaran ini kita mengucapkan alhamdulillah.